Pernah nggak sih kita harus ngasih masukan yang jujur, tapi rasanya nggak enak banget? Aduh, itu salah satu tugas paling canggung ya kan? Kita semua pasti takut bikin orang lain sakit hati. Tapi, gimana kalau saya bilang justru sikap terlalu baik itu malah bisa jadi hal paling buruk yang Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kerangka berpikir yang namanya radical candor. Sebuah cara yang jauh-jauh lebih efektif. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang jujur aja agak nyesak dan mungkin banyak dari kita pernah ngalamin. Kim Scott, penulis buku ini, dulu punya seorang karyawan yang kita sebut aja Bob. Bob ini orangnya asik banget, semua orang suka sama dia. Tapi kalau ngomongin hasil kerja, wah parah banget. Terus apa yang Kim lakukan? Bukannya ngomong jujur, dia malah muji-muji hal kecil. Nah, seperti yang tertulis di sini, dengan menghindari konfrontasi, Kim justru bikin Bob jadi nggak punya alasan buat jadi lebih baik. Dia ngebiarin Bob terbuai dalam rasa aman yang palsu. Dan ini ternyata jadi sebuah kesalahan yang fatal. Jadi, mari kita lihat lebih dalam, apa sih harga yang harus kita bayar dari niat baik yang salah kaprah ini? Inilah yang disebut Kim Scott sebagai empati yang merusak. Dan dampaknya itu bukan cuma ke si Bob loh, ini kayak efek domino yang nyebar ke seluruh tim. Pekerjaan yang jelek mulai dianggap wajar, terus deadline jadi sering kelewat. Anggota tim Anda yang paling jago, mereka lihat standarnya turun dan ya mereka pun jadi ikutan kendor. Moral tim langsung anjlok. Dan puncaknya, setelah 10 bulan bersikap baik, Kim akhirnya nggak punya pilihan lain selain mecat Bob. Sebuah kejutan pahit yang harusnya bisa banget dihindari. Bencana yang lahir dari niat baik. Nah, setelah kegagalan pahit dengan Bob, Kim mengalami sebuah momen pencerahan. Yuk kita lihat gimana umpan balik yang benar itu justru bisa mengubah segalanya. Jadi ceritanya waktu itu Kim kerja di Google. Dia baru aja selesai ngasih presentasi yang menurut dia sukses besar. Pas selesai, bosnya saat itu, Sheryl Sandberg, ngajak dia jalan bareng balik ke kantornya. Katanya sih mau ngasih beberapa masukan. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Sheryl mulai dengan pujian tulus buat semua hal yang bagus dari presentasi Kim. Tapi kemudian, dia nunjukin satu masalah. Kim terlalu sering ngomong Awalnya Kim nggak nganggep serius, sampai akhirnya Sheryl harus ngomong super terus terang, persis seperti kutipan ini. Mengucapkan begitu sering membuatmu terdengar bodoh. Jelek banget, tapi pesannya jelas. Disinilah letak keajaibannya. Sheryl ngomong gitu bukan untuk ngejatuhin, tapi justru karena dia peduli dan mau Kim berkembang. Kim sadar, ini bukan hinaan, ini adalah sebuah hadiah. Pengalaman transformatif inilah yang akhirnya jadi cikal bakal dari kerangka radical candor. Inilah, bisa dibilang, formula rahasia yang bikin umpan balik seperti dari Sheryl itu sangat ampuh. Sumber pertamanya adalah peduli secara pribadi. Ini intinya adalah kita harus berhenti bersikap kaku dan profesional doang. Ini tentang melihat rekan kerja kita sebagai manusia seutuhnya yang punya kehidupan, punya mimpi, punya perasaan, dan kita benar-benar peduli sama mereka. Sumber kedua adalah menantang secara langsung. Nah, ini nih bagian yang sering banget kita hindari karena takut ribut atau nggak enakan. Padahal, menantang orang lain, ngasih tahu mereka kalau kerjaan mereka belum maksimal, itu adalah inti dari tanggung jawab kita dan seringkali jadi cara terbaik untuk nunjukin kalau kita peduli sama perkembangan mereka. Sekarang kalau kita gabungkan kedua sumbu ini, peduli secara pribadi di sumbu vertikal dan menantang secara langsung di sumbu horizontal, kita bakal dapat matriks 2x2 ini. Dan ini menciptakan 4 gaya komunikasi yang sangat-sangat berbeda. Oke, sekarang yuk kita jelajahi keempat kuadran ini satu persatu. Kita mulai dari jebakan yang paling sering kita masuki. Biar gampang banget dipahami, kita pakai analogi sederhana aja deh. Bayangin, ada teman kerja Anda baru keluar dari toilet, resleting celananya kebuka. Gimana keempat gaya ini bakal merespons? Pertama, agresi menjengkelkan. Anda teriak di depan semua orang, "Wey, resleting lo kebuka," biar jadi bahan ketawaan. Kedua, ketidaktulusan manipulatif. Anda diam aja karena malas ngerasa canggung. Ketiga, empati yang merusak. Anda diam aja juga, tapi alasannya karena nggak mau dianya yang malu. Dan yang keempat, radical candor. Anda tarik dia ke samping, terus bisikin, sorry, resletingmu kebuka. Simple, jelas, dan sangat membantu kan? Oke, kita dalami si empati yang merusak ini, karena ini jebakan paling umum buat para manajer yang niatnya baik. Ini persis seperti kasus Kim dengan Bob tadi. Di sini, perbedaannya kelihatan banget. Empati yang rusak itu fokusnya ke perasaan kita sebagai pemberi masukan. Kita nggak mau ngerasa nggak enak.
Hasilnya, pujian yang basa-basi dan kritik yang nggak pernah ada, yang pelan-pelan tapi pasti ngerusak kepercayaan. Sebaliknya, radikal kandor fokusnya ke pertumbuhan orang lain. Hasilnya adalah pujian yang spesifik dan kritik yang membangun. Tujuannya bukan bikin orang merasa nyaman, tapi untuk membuat mereka jadi sukses. Lanjut, ada agresi menjengkelkan. Ini terjadi kalau Anda berani menantang tapi tanpa rasa peduli sedikit pun. Atau kalau mau lebih gampang, ini adalah kuadran nyebelin. Bedanya tajam banget. Agresi menjengkelkan itu soal jujur tapi nyakitin, sengaja bikin malu orang di depan umum, ngeremehin, mungkin Anda bisa dapat hasil instan, tapi di belakang Anda banyak korban berjatuhan. Sebaliknya, radical candor itu dilakukan dengan rendah hati, niatnya membantu, disampaikan secepatnya, dan secara pribadi. Ini adalah panduan, bukan serangan. Lalu ada kuadran paling buruk dari semuanya, ketidaktulusan manipulatif. Ini terjadi saat Anda nggak peduli, sekaligus nggak mau menantang. Perilakunya itu ya pujian palsu, manis di depan tapi nusuk dari belakang. Motivasinya murni buat kepentingan pribadi, entah karena pengen disukai atau cari keuntungan politis. Ini cara tercepat buat menghancurkan hubungan dan kredibilitas. Jauh banget dari radical candor, yang motivasinya tulus untuk membantu orang lain dan tim jadi lebih baik. Oke, setelah kita paham semua kerangkanya, pertanyaan berikutnya pasti, terus gimana cara mulainya? Nah, mari kita lihat langkah pertama yang bisa Anda ambil. Ini pertanyaan paling penting, dan jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Ini bukan soal belajar cara memberi masukan. Justru kebalikannya. Langkah pertama yang paling ampuh adalah dengan meminta umpan balik. Kenapa? Karena kita harus buktiin dulu kalau kita bisa nerima kritik sebelum kita berhak ngasih kritik ke orang lain. Tunjukkan kalau Anda juga manusia. Undang tim Anda untuk bersikap radically candid kepada Anda. Dan ini dia alat yang bisa langsung Anda pakai. Ajukan pertanyaan sakti ini. Ada nggak sih sesuatu yang bisa saya lakukan atau berhenti saya lakukan yang bisa bikin kerja bareng saya jadi lebih gampang? Udah, setelah itu, diam. Dengarkan baik-baik. Ini adalah cara paling efektif untuk membuka pintu percakapan yang jujur. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu mantra sederhana yang Kim Scott pelajari dari seorang pelatih anjing. Ini bukan soal jahat atau baik. Ini soal jelas. Radical candor itu bukan izin untuk jadi orang brengsek. Tapi, ini adalah komitmen untuk memberikan kejelasan. Justru karena kita sangat peduli. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan ini, coba deh renungkan sejenak. Percakapan jujur apa yang selama ini Anda hindari? Mau itu di kantor atau bahkan di rumah. Karena satu percakapan yang jelas dan penuh kepedulian bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.